saya Mishan Kapendi. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan UAJY. Nah, di UAJY ini saya merupakan mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Nah, tujuan saya membuat video ini agar saya dapat memberikan informasi kepada penonton mengenai apa itu wawasan Nusantara. Teman-teman, wawasan Nusantara pasti nggak asing kan di telinga kalian. Kalian pasti sering mendengar apa itu wawasan Nusantara walau hanya sekilas. Nah, jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar tercapai tujuan bangsa kita sendiri. Wawasan Nusantara ini memiliki 4 konsep dasar. Yang pertama itu ada filsafat, kemudian ada sosial budaya, kemudian ada kewilayahan, dan yang terakhir ada sejarah. Selain memiliki konsep dasar, wawasan Nusantara ini juga memiliki hakikat, teman-teman. Hakikat wawasan Nusantara ini untuk menjaga keutuhan negara kita sendiri. Nah, dalam menjaga keutuhan negara kita itu, kita melibatkan seluruh penduduk yang ada di Indonesia, baik itu pejabat, masyarakat biasa, maupun yang lainnya. Pokoknya semuanya itu harus terlibat dalam hal wawasan Nusantara ini. Kenapa sih wawasan Nusantara itu ada gitu di Indonesia? Kenapa kita perlu dia? Nah, jadi teman-teman, wawasan Nusantara ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama itu ada tujuan nasional dan kemudian ada tujuan untuk mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, tujuan yang pertama itu yaitu tujuan nasional ini dapat kalian temukan di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Nah, isi alinea keempat itu apa sih? Jadi, isi alinea keempat itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kita ketahui, teman-teman, negara Indonesia kita itu kan luas, jadi memiliki berbagai macam wilayah, pulau-pulau, suku, bangsa, adat, kebiasaan, serta bahasa yang berbeda-beda. Nah, wawasan Nusantara ini berguna agar dapat tercapai kesatuan bangsa Indonesia. Nah, hal ini dapat kita wujudkan seperti kita menjunjung tinggi kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan kelompok kita. Saya tadi udah singgung bahwa sumber dari wawasan Nusantara ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini menyebabkan wawasan Nusantara ini dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil suatu keputusan dan kebijakan. Teman-teman, wawasan Nusantara ini cangkupannya sangat luas, benar-benar kayak luas banget. Hal ini terjadi karena perbedaan-perbedaan yang tadi udah saya sebutkan terjadi di Indonesia. Nah, dengan perbedaan tersebut pasti pemikiran antara satu individu dengan individu lainnya itu pasti berbeda. Maka dari itu, untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa kita diperlukannya wawasan Nusantara ini. Kalian tahu nggak sih, banyak kasus-kasus yang terjadi akibat masyarakat kita itu kurang wawasannya terhadap wawasan Nusantara. Nah, sebenarnya masalah-masalahnya itu sepele, namun karena masyarakat kita tidak mendapatkan wawasan tentang apa itu wawasan Nusantara, maka masyarakat akan lebih mudah terpancing emosi jika ada suatu perbedaan yang tidak sesuai dengan kebudayaan dari masyarakat tersebut. Hal sepele tadi dapat menimbulkan kerugian dan dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia sendiri. Maka dari itu, pentingnya wawasan Nusantara ini agar dapat tumbuhnya jiwa nasionalisme agar tetap rukun dan terhindar dari perpecahan. Nah, setelah ini saya akan membahas apa contoh kasusnya. Nah, teman-teman, jadi contoh kasusnya itu adalah tentang sengketa Timor Leste
yang terpecah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terjadi pada tanggal 30 Agustus tahun 1999. Nah, penyebab permasalahannya itu sebenarnya kecil, namun karena pemerintah tidak segera menangani kasus ini, sehingga akhirnya Timor Leste memecahkan diri dari negara kita. Sebenarnya sedih nggak sih teman-teman? Kayak masalahnya sebenarnya nggak terlalu besar gitu, namun karena kurangnya wawasan tentang Nusantara ini akhirnya terpecah gitu. Nah, jadi permasalahan itu berawal dari perebutan lahan pertanian. Yang lahan pertanian itu merupakan sumber daya alam negara kita. Nah, lahan pertanian ini direbutkan oleh kedua warga negara Indonesia, warga desa Heumeni Ana dan warga desa Pasabe. Selain itu, penetapan batasan wilayah antara kedua wilayah tersebut juga menjadi pemicu dari konflik ini. Namun, pendekatan ekonomi berupa kesejahteraan dan tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh besar terhadap konflik tersebut. Jadi, untuk mengatasi permasalahan tersebut, seharusnya pemerintah dan negara Timor Leste ini kayak duduk berdiskusi gitu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara perdamaian. Perdamaian ini dapat dilaksanakan di perbatasan sehingga konflik seperti ini tidak akan terjadi lagi, karena segala sesuatu itu dapat diselesaikan dengan cara perdamaian dan tidak harus kayak memisahkan diri gitu. Nah, jika sudah memisahkan diri kayak gini, jadinya wilayah Indonesia berkurang satu. Oleh karena itu, teman-teman, agar tidak terjadi lagi nih seperti konflik antara Timor Leste tadi, wawasan Nusantara ini harus didapatkan kepada semua orang yang ada di Indonesia. Nah, tujuannya ini agar wawasan Nusantara itu dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan atau mengambil keputusan. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam wawasan Nusantara ini sudah mencangkup mengenai hal-hal yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Mohon maaf atas segala kesalahan kata yang saya ucapkan di video tersebut. Sekian teman-teman penjelasan dari saya mengenai wawasan Nusantara. Semoga video ini membantu teman-teman untuk mendapatkan pengetahuan mengenai wawasan Nusantara agar kalian semua dapat melaksanakan hal-hal baik dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadikan wawasan Nusantara ini sebagai patokan kalian gitu. Dadah, sekian, terima kasih.